Ya, bentar. Nih ya. Nih, ini kitab Anda ya, Mbak ya. Pendahuluan, Lukas 1 pasal 1. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Ya, berita kitab Anda ini, ya, berita gitu, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Oke? Nah, karena itu kata Lukas, aku menyelidiki segala peristiwa. Kitab Anda ini kitab penyelidikan. Ayat berapa? Lukas 1 pasal 1. Nih, buka aja Anda di sininya. Nih, Lukas juga. Mana Lukas? Mana si Lukas tuh? Pertama. Pembukaan. Ya, teman-teman. Nih, Lukas nih. Ya. Nih, saya bacakan ya. Theophilus yang mulia, ya, penyelidikan. Kitab Anda ini kitab penyelidikan, kitab wartawan. Ya. Kitab wartawan yang disusun dijadiin kitab suci. Apa? Tuh, Lukas 1 pasal 1. Itu maksudnya itu Lukas itu memulai Injilnya seperti sebuah surat resmi, yaitu ia memastikan bahwa apa yang ia tulis itu berdasarkan peristiwa yang nyata. Kan itu tadi Iya, melalui penyelidikan kan? Terjadi. Iya. Bukan firman Tuhan, bukan. Menyelidikan berarti sama dengan memastikan. Iya, bukan firman Tuhan kan? Iya, tapi kan ditulis itu berdasarkan sama peristiwa yang terjadi. Ya, termasuk firman-Nya Tuhan. Termasuk firman Tuhan. Nanti koran jadi firman Tuhan juga, Mbak, kalau gitu. Berita di TV One atau di TV sekarang nanti jadi firman Tuhan juga. Ya, biar orang yang baca itu makanya ya Mbak ya gitu, makanya diselidiki. Beda, sangat jauh beda. Al-Quran dengan Bible itu jauh banget beda antara langit dan bumi gitu. Kalau Bible itu penyelidikan itu nggak bisa kayak surat kabar itu nggak bisa kayak koran surat kabar itu nggak bisa dijadikan sebagai patokan kebenaran, nggak bisa. Ya kan udah diselidiki, berarti itu kenyataan, itu nyata, nggak ada kebohongan, berarti itu udah diselidiki. Loh, di mana kagak kalau di sini Mbak ya, kalau masalah Lukas ini ya dengan Theophilus ini ya dia menyatakan itu bahwa dia menyusun buku. Makanya gini, kalau nggak ngerti sama kitab-kitabnya kita nih, Bible kita tuh mending nggak usah dibaca, karena aku udah bilang bukan nggak ngerti, saya ahlinya Mbak. Dari atas sampai akhir kita mengerti. Sampai pendeta Anda aja saya ajari. Pendeta Anda saja saya ajari, bayangkan. Bukannya saya nggak ngerti ya. Pendeta Anda pun saya ajarin. Iya, pendeta Anda saya ajarin tentang Bible Anda, gitu. Siapa yang mau diajarin? Nah, makanya ketika saya membukakan Bible, tidak ada verifikasi dari Yesus ya, bahwa ya kitab Lukas, kitab Yohanes, kitab Paulus itu berasal dan diteken, distempel oleh Yesus, itu nggak ada. Nah, gitu ya. Menceritakan tentang peristiwa kejadian pas Yesus di dunia. Ya iya, ngapain diikuti? Ngapain diikuti kalau gitu? Iya, kenapa? Iya kan gitu. Dia menceritakan semua yang pernah dilakukan, yang pernah dilalui Yesus. Udah itu aja Mbak. Saya kasih tahu ya, pertanyaan Anda sudah saya jawab juga. Ada lagi pertanyaan lain? Nggak ada.
Ya udah, kalau nggak ada saya naikin Kristen yang lainnya ya. Oke. Oke, thank you. Yo. Selamat malam. Malam. Iya, dia nggak paham kitabnya teman-teman ya. Nggak bisa saya nanya, nggak bisa nanya aneh-aneh. Nggak paham dia dengan kitab sendiri ya, bahwa kitabnya kitab penyelidikan gitu. Aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam. Oh, ibu pula ya. Silakan open cam-nya, Bu. Bu. Iya, oke. Ibu Kristen. Ya, benar saya Kristen. Nah, Anda mau bertanya atau mau ditanya? Ya, tadi saya ikutin ada 10 menit ya. Dengan ini saya mau nanyakan, katanya udah ngajarin pendeta, kok bisa ya? Kok bisa? Kok bisa gitu pendeta diajarin sementara? Iya. Banyak pendeta yang berdiskusi. Islam apa Kristen ya? Saya Islam ya. Jadi banyak pendeta Anda di seluruh Indonesia berdiskusi dengan saya sampai saya ajarin isi kitabnya. Gitu. Saya ajarin ajaran Yesus yang betul-betul ajaran Yesus seperti apa gitu. Jangan disesatkan orang. Ajarinlah jemaat kau itu dengan kejujuran, kan kayak gitu. Jangan berdusta dalam segala hal. Sampaikan yang diajarkan oleh Yesus. Kalau Yesus ya mengatakan sembahlah Allah, jangan kau suruh jemaatmu sembah Yesusnya. Makanya itu yang saya ajarin pendeta-pendeta Anda. Yesus tidak pernah menyuruh manusia sembahlah aku, tidak pernah sekalipun. Iya memang betul. Makanya pendeta Anda malah menyuruh menyembah Allah, menyembah Yesus. Pendeta mana itu? Saya pengen tahu pendeta siapa yang menyuruh manusia menyembah Yesus. Ya gitu banyak. Tapi kalau di agama Islam disuruhlah menyembah Muhammad. Saya mau tanya, mana dalilnya? Kalau kalian kan gini Mbak, kalau Anda kan jelas ritualnya di gereja menyembah Yesus. Tadi tanggung jawab dulu perkataan Anda. Umat Islam mana yang menyembah Nabi Muhammad mana? Saya tanyakan dulu. Ini tadi ada saya baca tulisan Kristen punya 4 roh atau Tuhan. Itu coba bisa dijelasin tentang kok bisa 4 Tuhan. Baik, sebelumnya saya mau tanya sedikit. Anda kenal Edis TV? Kenal nggak? Tapi pernah saya ikutin baru 2 hari. Baik. Berarti tahu ya labnya ya. Nah, di dalam penyampaian Edis itu yang namanya mengikuti dan menaati, ya, menguasai dan membimbing, artinya telah menuhankan. Gitu. Nah, kata dia. Nah, jadi pertama saya jelaskan sama Anda. Siapa Tuhan Kristen? Yang pertama, Yesus. Yesus membimbing Kristen. Yesus diikuti orang Kristen. Yesus juga ditaati orang Kristen. Oke? Nah, yang kedua, Paulus. Paulus membimbing orang Kristen. Terus Paulus ditaati oleh Kristen, ya, dan Paulus ya diikuti oleh Kristen. Nah, itu 2. Yang ketiga, ya, Tuhan Kristen adalah Edis itu sendiri. Khususnya Kristen di TikTok mengikuti Edis TV.
Terus percaya dan taat yang diomongkan oleh Edis TV, dan Kristen di TikTok dibimbing oleh Edis TV, dan Kristen di TikTok ya akalnya dikuasai oleh Edis TV. Jadi Tuhan Kristen yang ketiga adalah Edis TV gitu. Nah, itu dari penyampaian dia, Mbak ya, dari penyampaian dia ya. Gitu. Dari penyampaian dia. Saya ikutin dari tadi seolah-olah membenci ini. Saya mau tanya. Bukan membenci itu. Saya, Mbak, saya gini, sorry Mbak, saya mohon maaf ya sama Anda. Saya tidak benci Edis, saya malah bantu Edis, Mbak ya, untuk menyebarkan ajaran dia gitu. Kenapa? Saya nggak ada benci dengan Edis, nggak ada. Enggak, tapi itu ini dikit-dikit ke Edis, dikit-dikit. Kita fokus di siaran sendiri aja gitu loh. Jangan. Oh ya iya. Iya, karena saya pernah mendiskusikan ini dengan dia. Bukan fokus ke Edis, tadi saya ke diskusi kita nih ya. Oke. Saya mau tanya nih. Muhammad itu dilahirkan dengan siapa ya? Kalau Yesus jelas. Ibunya Siti Aminah. Siti Aminah. Apakah ada tertulis di Al-Quran? Kok Nabi Muhammad tertulis di Al-Quran? Mbak, ya gini ya. Kalaunya Nabi Muhammad itu bukan Anda cari di Al-Quran, tapi hadis dengan sirah nabawiyah. Kalau Quran itu kitab hukum-hukum dari Tuhan, ya. Gitu. Maksud saya itu Muhammad itu ada jelas nggak asalnya dari mana, lahirnya di mana? Nabi Muhammad lahir di Mekah ya. Lahir di Mekah pada tahun 610 Hijriah. Ibunya adalah orang Arab yaitu Siti Aminah. Ayahnya adalah Abdullah ya. Dia adalah pengikut dari keturunan dari Bani Kedar atau Ismail ke Abraham gitu. Saya bilang ya, saya ikutin selama ini. Ayo bunuh ini. Kalau di Kristen itu benar-benar jangan membunuh. Ada 10 perintah. Saya mau tanya di Al-Quran. Mbak, Yesus aja menyuruh membunuh. Buktinya mana? Bisa. Aduh, ini baca ya. Di Al-Quran nggak ada nyuruh membunuh, itu nggak ada. Cuma Yesus nih ya nih. Mana coba itu tertulis di mana? Nah, baca. Coba baca. Lukas 19:27 ya. Baca. Akan tetapi semua seteruku ini, kata Yesus, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhilah mereka di depan mataku. Semasa Yesus disalibkan, bukan sesama manusia. Gini, udah saya bilang ya, Yesus aja menyuruh membunuh ya. Bapak tidak menikmati itu. Bisa itu diperjelas, artinya itu bukan berarti kalau di Muslim jelas dibilang bunuh dia. Setelah saya tunjukkan kitab Anda, ngeles Anda. Langsung dilawan kitabnya ya, teman-teman ya. Iya, setelah saya tunjukkan kitab Anda langsung lawan kitab Anda. Itu ada artinya. Itu tertulis pada saat Yesus disalibkan. Maksudnya itu bukan manusia yang dibunuh ya, bukan manusia. Itu buat orang-orang Yahudi. Makanya bilang tadi kalau Bapak belum ngerti isi Alkitab, jangan langsung membunuh. Kayaknya Anda deh yang kagak ngerti konteksnya, bukan yang Anda ceritakan itu. Jauh dari penjelasan Anda konteksnya itu. Jauh. Bukan jauh. Seperti kayak kemarin baru dirayakan Idul Adha. Ada nggak di Al-Quran itu tertulis tanggal berapa? Ya, kalau
masalah mencari Idul Adha di Al-Quran, aduh. Mbak, ya kalau mencari Idul Adha itu lewat hilal bulan Hijriyah, Mbak, ya. Bukan di Al-Quran. Astagfirullah. Makanya Mbak semuanya ke Al-Quran gitu. Ya. Jelas. Kalau Kristen jelas dari Alkitab. Islam itu harus jelas dari Alkitab. Coba kalaunya seperti itu tolak ukurnya, carikan di Bible Anda mana Yesus lahir tanggal 25 Desember mana. Kalau itu tidak ada tertulis. Iya, makanya tidak selalu, karena Anda aja di kitab Anda dirayakan 25 Desember tapi nggak ada Yesus lahir tanggal 25, nggak ada. Kan bukan tertulis di Alkitab, tapi memang itu udah dari dulu, itu udah dirayakan. Ya itu kalau begitu pula kami, Mbak, di mana hari raya kurban itu ya inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Tuh Idul Adha ya, fasholli maka sholatlah bika wanhar dan berkurbanlah. Memang saya lihat ya di Al-Quran itu banyak kejelasan yang diambil dari manusia. Nggak ada omongan manusia, nggak ada di situ. Jelas-jelas di situ diajarkan bunuh dia, Ustadz sendiri loh. Saya tahu enggak di ayat mana itu, ayat mana? Kayak Ustadz di apa? Mbak, bukan di Al-Quran itu di Bible Anda, di kitab Anda di sini banyak bunuhlah itu di sini. Nih. Coba saya bukakan ya. Dia bilang bunuh dia waktu Rizik kalau pernah mengikut ya. Apa memang Islam itu diajarin membunuh? Nanti saya jelaskan ya. Bentar ya. Mbak, nih ya. Coba kita lihat nih, Mbak, ya. Di Samuel nih ya. Nih Mbak, ya. Kitab Anda nih ya. Nih. Ya. Ya. Nih. Coba saya bacakan buat Anda. Nih kitab Anda ya, kitab Anda ya, Perjanjian Baru ya. Ya nih ya. Jadilah pergilah sekarang ya. Ini Perjanjian Lama. Kalahkanlah orang Amalek. Tumpaslah segala yang ada padanya. Dan jangan ada belas kasihan kepadanya. Terus bonoilah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyucu, ya. Lembu maupun domba juga keikut yang kagak tahu urusan. Unta maupun keledai juga harus dibonoi. Ini kitab Anda, ya, kitab Anda. Tentang itu tertulis terjadi di sosial kita pada saat dia disalibkan, ditujukan kepada orang yang buji, orang yang jahat ya. Aduh belajar dulu, Mbak ya. Jadi kalaunya masalah bunuhlah itu jagonya Bible Kristen, Mbak, jagonya paling jago. Ya, di kitab saya, di Al-Quran saya itu, Mbak ya, satu aja saya minta carikan, satu aja kosakata pedang. Mana? Kalau di kitab Kristen berhamburan. Nih ya, kosakata pedang. Sadis itu, Mbak, sadis itu ya. Sampai anak-anak yang kagak tahu urusan, yang menyucu, yang menyusu itu kena juga, ditumpas. Bayangkan kayak gitu ya, sadis itu. Bapak nggak paham dari tadi itu buat orang-orang Yahudi waktu Yesus disalibkan. Itu belum ada Yesus, itu berkaitan tentang bangsa Amalek. Belajar lagi, Mbak. Jangan berasumsi sama saya, nggak bisa Anda berasumsi. Saya tahu kitab Anda masalahnya. Ya, kalau di Muslim itu nyata, bunuhlah dia. Itu jelas-jelas ungkapan seorang Ustadz Rizik. Mbak, saya
mengikuti Al-Quran saya, ya tidak mengikuti Ustadz, bukan. Sama seperti saya tunjukkan di kitab Anda ini tadi, bunuhilah semua. Ya. Tidak ada. Coba Anda buka kitab Anda dulu, ya. Betul nggak yang saya sampaikan tadi? Rajin-rajinlah membaca kitab Anda gitu. Disalibkan, ditujukan kepada orang Yahudi. Ngerti Mbak, itu perjanjian lama, Mbak, bukan perjanjian baru. Nggak ada hubungannya dengan Yesus, nggak ada. Gitu. Nggak ada hubungannya dengan Yesus. Semua yang ada di Alkitab berhubungan dengan Tuhan Yesus. Ya gimana? Kalau masalah bunuh itu, Mbak, di kitab Kristen jagonya itu. Dan sekarang yang lebih detailnya itu teroris itu semua Islam yang sangat memalukan. Tidak ada Kristen. Mbak, sabar dulu. Coba lihat ISIS. Bikinannya siapa? Bikinan orang Kristen kan? Lihat ISIS teroris nomor 1 kan bikinan Kristen. Kayak gimana? Mbak, ya coba Anda ke Papua ya, yang merongrong Indonesia apa agamanya? Kalisteng juga. Terus juga masalah di Poso, siapa tuh terorisnya? OPM ya, Kalisteng. Mana di Indonesia ada nggak perkumpulan kayak OPM, kayak itu ya teman-teman, kayak OPM, terus apa KKB itu ada nggak? Nggak ada Islam di Indonesia kayak gitu, nggak ada. Cuma Karisteng aja semua agamanya. Membakar gereja. Iya, enggak ada ini, enggak, Mbak. Kalau masalah ngebom itu kan sekali, tapi yang jelas di depan mata kita aja siapa itu OPM agamanya apa, KKB agamanya apa, kan kayak gitu yang merongrong Indonesia, persatuan Indonesia. Kayak gimana? Katanya bom sekali, gitu. Jadi depan mata kita ya di Indonesia yang jadi teroris itu agamanya Kristen. Depan mata kita gitu ya. Ada buktinya kalau teroris Islam. KKB itu agamanya apa? Ada yang Islam mereka? Ada nggak? Ada nggak yang Islam? OPM ada nggak yang Islam orangnya? Mana? Kristen semua. Tidak ada, tapi memang di Islam itu saya lihat. Ada. Belanda ada nggak Islam Belanda? Ada nggak Islam Belanda? Yang menjajah Indonesia, Belanda, ada nggak Islam? Intinya yang masuk ke Indonesia teroris adalah hanya Islam. Standar ganda ya teman-teman. Gak bisa kan Anda bantah saya. Gak bakalan bisa. Ya fakta depan mata sekarang, gitu. Saya sekarang gini deh. Ada nggak Kristen membakar masjid? Jawab. Apaan Kristen membakar masjid? Kristen membakar masjid. Ada nggak? Mbak, Anda nggak lihat di kejadian di Andai? Dulu kagak diperbolehkan masjid dibangun, Mbak, oleh Kristen. Aduh, Mbak. Heran saya, nggak jauh Mbaknya main rupanya ya. Enggak. Ada nggak itu Kristen membakar masjid? Mbak, ini ada yang kirimin saya nih ya. Ada kirimin saya baru aja lewat WA nih. 5 fakta soal serangan teror di Selandia Baru. Teror di Selandia Baru menyasar jamaah sholat Jumat di 2 masjid di kota bla 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 dan menewaskan 50 orang. Pelakunya apa? Kristen. Makanya ya pelakunya apa? Siapa yang ganggu ibadah orang sholat Jumat tuh ya? Kristen. Di negara mana ya? Tadi kita bahas Indonesia ya. Kita lihat yang dinyatakan. Nah, kalau di Indonesia nih Mbak ya, ini kejadian yang telah lalu ya, Nih saya bukakan.
nggak usah ngomongin yang di luar, yang kita alamin aja. Ya kita di Indonesia aja. Di Indonesia aja. Indonesia yang membakar gereja itu adalah Islam, tapi tidak pernah sejarahnya di Indonesia Kristen membakar masjid. Nah, Mbak, ya. Nah, ini siapa nih? Nih ya, siapa nih, Mbak? Nih. Ya. Apa katanya? Papua adalah tanah damai. Tolong hargai dan mengerti kami umat Kristen di tanah Papua. Dan berhenti membangun pembangunan masjid yang sedang dibangun. Gede kali, ya. Diandai. Dan jangan menambah pembangunan masjid lagi di kota Injil. Nah, ya. Jadi siapa, Mbak? Ya. Enggak, itu jelas. Karena memang di mana-mana masjid. Saya bingung sebenarnya. Nah, kan artinya apa? Artinya apa? Anda menuduh Islam padahal pelakunya di agama Anda sendiri. Kan kayak gitu. Di Tolikara juga ada dulu itu ya, teman-teman. Enggak, kenapa itu terjadi? Karena memang di mana-mana masjid, coba gereja. Ya iya, artinya kan apa? Ada juga masjid yang dilarang oleh umat Kristen gitu. Apakah itu ajaran agamanya? Sebenarnya itu coba menghargai sesama, tapi sholat Jumat ditutuplah jalan. Aduh. Oh ya, sangat menghargai, Mbak. Ya. Namanya aja kita di Indonesia ini kan kita itu hidupnya ya berdampingan kan kayak gitu, saling menghargai. Ketika orang sholat Jumat karena sampai ke jalan ya, sholat Jumat berapa ada saya baca sholat Jumat ya teman-teman, kalau saya paling lama 15 menit saya kalau imamin Jumat. Kayak gimana? Cuma biasanya saya baca Quran surah Al-A'la dan Al-Ghoshiyah, 2 surah itu 15 menit nggak sampai ya. Masa yang cuma beberapa menit dipermasalahkan di luar topik itu ya. Jadi Mbak, saya udah tunjukkan ya pelakunya Kristen semua. Tapi kenyataannya yang nyata itu membunuh adalah Muslim. Yang nyata itu membenci, mengajari anak-anaknya membenci. Jelas di tetangga ya, masih kecil kamu pilih Israel. Siapa itu kan masalah orang yang tidak terbukti dan itu adalah yang Anda katakan berdasarkan siapa orangnya, saya juga nggak tahu kan gitu. Bukan berarti itu adalah ajaran Islam, bukan berarti seperti itu. Berarti mereka kenapa masuk Islam kalau benar-benar belum memahami ajaran Islam itu? Lah makanya belajar. Kalau saya Mbak, orang yang ngebom gereja ya, saya akan tanya dalilnya. Atas dasar apa? Di mana dalilnya? Kau ngebom gereja orang? Hah? Mana perintahnya kau ngebom gereja orang? Hah? Mana perintahnya kau ganggu ibadah orang lain? Mana perintahnya di Quran, di hadis? Cari sini ya. Bakal saya tumbas ya orang-orang kayak gitu. Tapi emang nyatanya Muslim itu emang nyata itu kebanyakan enggak, itu adalah makhluk yang memakai nama Muslim untuk menjelek-jelekkan Muslim gitu. Dan bikinan seperti ISIS kan bikinan Kristen, dalangnya Amerika ya, ketahuan. Amerika negaranya apa? Kristen. Kan kayak gitu. Seorang ustadz loh mengatakan bunuh dia, seorang ustadz. Di mana gitu? Nah, itu jelas. Ustadz di mana ayatnya, di mana? Kalau Anda mendengarkan seorang ustadz menyuruh bunuhlah, di mana? Mbak, Anda sekarang di mana? Di Indonesia atau bukan? Oh iya, di Indonesia, makanya saya tahu sih. Mbak, kalau ajaran Islam ya seperti yang Anda sampaikan, bunuhlah, Anda hari ini kagak bakalan hidup. Anda nggak bakalan hidup di Indonesia, nggak bakalan hidup. Tapi umat Islam ada di kota Anda ya, Anda masih hidup ajarannya gitu ya. Kalau
kalaunya betul kata Anda Ustadz itu ya bunuhlah ya orang Kristen. Anda kagak bisa lab dengan saya malam ini. Makanya kan menampol Anda sendiri gitu loh. Ya pernyataan Anda. Aduh. Tapi maksudnya dia udah seorang ustadz loh, berarti dia belum Ya udah gitu aja buktinya. Kalaunya dia mau seorang ustadz mau setiap hari dia turun naik langit kayak terserah gitu ya. Terserah dia mau ustadz, mau kiai, mau apapun ya turun naik langit kayak orangnya ya. Kalau dia menyampaikan bunuhlah, Anda hari ini kagak bisa lab sama saya. Artinya apa? Artinya apa? Anda termakan hoax gitu. Ya, buktinya Anda masih hidup. Ya, bukan seperti itu ajaran Islam, termakan hoax melulu. Bukan termakan hoax, ya nggak mungkin hidup, ya nggak mungkin semua dibunuh, kan ada pemerintahan, ada keadilan. Buat apa pemerintah? Termakan hoax. Kalaunya ajaran Islam dikit-dikit bunuhlah, Anda nggak hidup hari ini, nggak hidup. Nggak ada Kristen di Indonesia ini. Nggak bakalan ada. Karena ada pemerintahan. Iya, meskipun ada pemerintahan gak bakalan ada Kristen di Indonesia ini. Gak bakalan ada. Memang maaf ya, kalau saya bisa kebetulan dekat rumah ada masjid, sering saya dengarkan itu. Memang benar-benar disuruh membenci. Saya tahu ya, apakah Islam itu sama dengan Islam Bapak, saya nggak tahu. Di mana disuruh membenci? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik sama Kristen. Ya, terus berbuat adil sama Kristen. Itu dalilnya. Membenci di mana? Yang membenci itu kalian, Mbak. Didoktrin dari anak sekolah minggu, ya. Udah tahu saya itu ya, dimasukkan dicekokin anak-anak untuk benci Islam sejak dini. Itu udah. Oh, itu kebalikannya. Udah tahu saya itu ya, karena saya tahu dari yang mualaf waktu dia sejak kecil diajarkan kayak gimana. Oh, ternyata kayak gitu. Ya. Itu kebalikannya. Jelas-jelas. Gitu. Masih kelas 2 SD loh. Udah diajarin itu Kristen loh. Jangan ya ke rumahnya. Ayo, apalagi itu udah di luar tema, Mbak. Saya udah jelaskan sama Anda ya. Apa yang Anda bawa? Lihat, nggak ada argumentasi yang dapat Anda bantah dengan saya. Jelas-jelas tadi mau membunuh itu buat orang Yahudi pas Yesus disalibkan, kan saya udah jawab. Nah, bukan itu, Mbak, bukan itu. Anda belajar lagi, bukan itu konteksnya. Nggak perlu Anda ngotot sama saya gitu. Bukan itu, bukan masalah itu. Dari mana Anda dapat Kristen dapat 4 Tuhan? Ada buktinya kah? Dari mana Kristen dapat 4 Tuhan pula ditanya. Teman-teman, jelasin kagak deh teman-teman. Aduh. Jelasin kagak teman-teman. Aduh. Tanggung jawab. Ini ada konten. Iya. Ini dari Apologet Kristen, Mbak ya. Dari Edis TV namanya. Ya, yang pertama ya, robnya Kristen itu adalah Yesus ya. Kenapa jadi 4 ya, Mbak ya? Jadi 4, tolong dengarkan nih ya. Jadi 4. Kata Edis TV, dia menyampaikan kepada publik ya, kepada publik. Kata Edis ya, yang namanya mengikuti, menaati, membimbing, dan menguasai artinya menuhankan. Maka saya pakai itu untuk Kristen ya. Kristen mengikuti Yesus, terus Kristen dibimbing Yesus, Kristen taat dengan Yesus ya, Kristen dikuasai Yesus. Maka Tuhan yang pertama dari Kristen adalah Yesus. Yang kedua ya Paulus ya. Ya, Paulus diikuti Kristen, dibimbing oleh Paulus Kristen ini, terus Kristen telah menuhankan Paulus ya. Yang ketiga, Tuhan Kristen adalah Edis TV sendiri. Loh, kok bisa? Ya iya. Ya, Kristen di TikTok mengikuti live Edis TV.
terus taat dengan omongan Edis TV di live-nya, terus dibimbing oleh Edis TV, ya Kristen-Kristen di TikTok, maka sesuai dengan penyampaian Edis, ya Tuhan Kristen yang ketiga adalah Edis TV, gitu. Nah, dari sini kan dapat. Kenapa? Membenci itu namanya. Siapa yang membenci? Saya menyampaikan ajaran dia. Loh, kok di mana saya benci Edis TV, Mbak? Tidak ada tertulis. Saya udah bagus gitu ya menyampaikan ajaran dia. Sementara Bapak belum. Iya, ya kok saya yang disalahin, teman-teman? Iya. Aneh juga Mbak ini. Saya menyampaikan apa yang dikatakan Edis TV. Bukan dari saya sendiri atau membenci Edis, enggak. Aduh. Anda ngeloncat ke jurang, ikutin dong. Aduh. Berarti Anda percaya dengan Edis? Bukan. Tadi saya terpertanyakan. Tuhan Edis TV, Tuhan Anda Edis TV. Saya nggak usah ngikutin Edis TV. Ya udah kalau gitu Anda Mbak protes aja sama Edisnya kalau gitu ya. Udah Anda protes aja kalau gitu sama Edisnya kalau kayak gitu. Gini aja, kalau Anda mengatakan itu salah ya Mbak ya, silahkan Anda protes aja ke Edis TV ya. Saya tidak protes, cuman tadi Anda mengatakan Tuhan Anda itu Edis TV. Oh tidak, itu tidak. Ya udah Anda protes aja ke Edis TV, jangan ke saya. Saya hanya membantu Edis untuk menyebarkan ajarannya ya teman-teman. Aduh. Kalau Edis TV pernah mengatakan Tuhan itu adalah Edis ya udah, Anda tanya dulu lah ke sana ya, tanya dulu ke tempat dia, oke? Ya, saya kan masuk di room ini, bukan di room Edis TV. Ya udah, saya udah panjang lebar menjelaskan kepada Anda. Apalagi nih, ya, silakan. Kalau nggak ada saya turunkan, saya gantikan dengan Kristen yang lain nih. Oke ya Mbak ya? Oke deh. Oke, selamat malam, terima kasih. Malam ini penonton saya hampir 30.000 ya. Yang di YouTube 172, yang di TikTok 28K ya. Iya. Tembus 30.000. Alhamdulillah ya teman-teman semuanya. Syukron jazakumullah khair ya. Panas ini penyembah Edis pasti ya. Pasti panas teman-teman ya. Besok saya pasti diancam. Hey Sherlock katanya. Iya. Teman-teman semuanya ya, kita lanjut sampai subuh kalian itu lanjut melulu. Aduh, oke, kita naikin yang bening kah? Ya yang bening. Yang bening cari dulu ya. Cari dulu. Nih abang saya nih. Bang Delau. Ya. Iya. Bentar. Saya senang sama beliau ini. Bang, selamat malam, Bang. Selamat malam, Pak Ustadz. Iya, open cam dulu, Bang, kayak biasa. Lagi di tempat kerja ya? Udah selesai, Pak Ustadz. Oh iya, makanya kalau kerja itu, Bang Delau, ya fokus aja, jangan live. Nantilah waktu pangkas rambut orang, yang dipotong bukan rambutnya, tapi lehernya. Gitu. Bang. Anda kan Kristen, saya boleh nanya nih Bang? Ya, kalau ditanya boleh Pak Ustadz. Kalau bisa saya jawab. Kalau tidak ya oke lah, bisa Pak Ustadz. Bang, manusia itu ciptaan atau bukan? Ya, ciptaan. Yesus itu manusia atau bukan? Yesus itu adalah penjelmaan dari manusia. Penjelmaan? Yang saya tanya gini Bang, ya, apakah Yesus itu manusia?
Yesus itu kan Pak Ustadz, kan pernah juga kita bahas itu Pak Ustadz, kalau Yesus itu Iya, kalau abang bilang jelmaan nanti siluman itu, ya. Jadi siluman bagi Anda nanti Yesus itu, kalau kata Anda jadi-jadian gitu, siluman itu namanya. Makanya saya minta jawaban pasti aja gitu ya. Apakah Yesus itu ciptaan? Apakah Yesus itu ciptaan? Gini, apakah Yesus itu manusia? Ya, kan udah pernah juga saya bilang sama Pak Ustadz, Tuhan Yesus itu dia 100% karena dia mengambil rupa manusia, berarti dia 100% mengambil wujud manusia, berarti dia adalah manusia, kan begitu. Waduh. Itu kan Bang, itu kan doktrin Anda toh. Yang saya tanya simple ya. Apakah Yesus ini manusia? Karena dia sudah mengambil rupa manusia, dia manusia Pak Ustadz. Baik. Pertama, manusia tadi ciptaan, Yesus adalah manusia, betul? Oke. Nah, pertanyaan yang ketiga, berarti manusia Yesus ini adalah ciptaan, betul? Nah, kita iakan dulu sama Pak Ustadz. Oke, lanjut. Oke, berarti Yesus ciptaan, baik. Nah, poin terakhirnya, berarti Kristen dan Katolik menuhankan ciptaan, betul? Menuhankan ciptaan. Kan udah saya bilang tadi Pak Ustadz, karena beda pengertiannya dengan manusia yang macet. Beda-beda lagi jawabannya ya. Nah, karena pasti kalau teman-teman semua aja ya, kalau saya tanya, kalau nggak poin 3, poin 4 macetnya gitu loh. Aduh, Bang jujur aja, nggak apa-apa gitu. Kenapa ya? Saya hanya bertanya, berarti ya Kristen menuhankan ciptaan, betul atau kada? Kalau Kristen itu Pak Ustadz menuhankan yang namanya Tuhan, ya kan? Yang menjelma menjadi manusia itu adalah Yesus. Aduh Bang, abang masih kagak mau jujur sama saya ya. Kalau jawaban yang keempat ini beda ya Bang ya, Anda telah menghancurkan poin 1, 2, dan 3 tadi ya. Berarti Anda bohong 3 kali sama saya di depan tadi. Perbedaannya karena Yesus mengambil rupa manusia, maka Yesus mengambil statement bahwasanya Yesus adalah ciptaan karena dia adalah manusia. Pada pengertiannya sebenarnya Ustaz, ya, pada pengertiannya perbedaannya antara Yesus dan seperti saya pribadi atau Pak Ustadz, ya kan, kita itu dilahirkan dengan apa? Dengan antara ayah dan ibu. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri dia itu dilahirkan dari roh, ya kan? Karena Maria yang sebagai ibu Yesus waktu dia lahir ke dunia ini, dia tidak belum bersuami pada saat itu. Gitu. Belum bersuami. Makanya tadi saya bilang belum bersuami. Pada saat Yesus sudah mengandung di dalam kandungan Iya. Itu kan doktrinnya Bang Delau, ya. Itu doktrinnya dari Kristen, kan kayak gitu, Bang. Saya enggak bertanya tentang masalah doktrin Kristennya, belum masuk ke kitabnya saya masalahnya, Bang. Belum. Saya hanya pertanyaan umum aja tadi. Justru karena nggak tahu Pak Ustadz, makanya saya kasih tahu itu loh. Jadi kalau memang sudah tahu Pak Ustadz, tentu kan nggak perlu tanya gitu. Karena lalu gimana kesimpulannya dengan jawaban yang terakhir? Berarti Kristen menuhankan ciptaan. Kalau dalam pengertiannya itu Yesus itu bukan ciptaan sebenarnya Pak Ustadz, tapi dia mengambil ditabrak lagi. Ditabrak abang ya. Berarti Yesus itu ciptaan atau bukan? Nah, kata abang tadi poin 3 ciptaan. Kan ditabrak abang lagi
lagi. Iya teman-teman ya. Padahal tadi yang ketiga Bang, saya menanyakan kepada Anda, berarti Yesus yang manusia ini ciptaan? Betul kata Anda. Ya, tadi kan mengikuti alurnya Pak Ustadz supaya kita dapat pengertiannya. Setelah Pak Ustadz mengatakan berarti Kristen itu menuhankan apa ciptaan. Jadi setelah saya pikirkan Pak Ustadz, karena Yesus itu mengambil rupa manusia, beda dia dengan ciptaan seperti kita atau seperti saya pribadi. Kalau saya pribadi memang benar-benar ciptaan. Ya kan, ya itu jawaban doktrin Bang. Ya, kalau jawaban doktrin oke lah, sah-sah aja ya. Menurut ente sah-sah aja gitu. Bang Delau, sudah saya bertanyanya ya. Dah kalau kayak gitu macet juga Bang Delau rupanya. Ya nggak mau jujur. Mungkin abang mau bertanya suatu hal gitu? Iya mau bertanya juga sih Pak Ustadz, karena udah lama juga kita nggak ketemu. Bagaimana dulu kabar Pak Ustadz? Sehatnya karena udah lama juga kemarin. Ini kemarin akun Pak Ustadz ini baru saya follow balik kemarin akun ini. Iya. Jadi kemarin hadir di apa kan, karena memang kan live Pak Ustadz kan lagi banyak penontonnya ya, masuk ke beranda saya mungkin karena Tito juga pernah bergabung di rumah Pak Ustadz ya, makanya tampil di room saya follow balik gitu. Oke, bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Sehatnya? Alhamdulillah baik. Iya. Baguslah Pak Ustadz ya. Kalau saya lihat Pak Ustadz memang orangnya cerdas, pintar ya, tapi itulah Pak Ustadz perbedaan kita, pengertiannya atau pengertiannya tentang misalnya Kristen ya, mungkin itulah misalnya pengertiannya sehingga apa. Cuman tadi karena Pak Ustadz tadi kan kaitan Edis ya kan, kalau Edis itu ya itulah dialah itu kan gitu, nggak mungkin kita samakan gitu kan ya. Kalau abang nggak percaya dengan Edis, sepakat nggak abang dengan yang dinyatakan Edis itu? Kalau sebenarnya Pak Ustadz ya, saya mendengarkan Edis berargumen gitu kan, itu ya sah-sah aja, itu hak dia untuk menyampaikan itu ya. Kalau kita percaya oke. Kalau nggak percaya pun nggak masalah, itu tergantung masing-masing pribadi. Contohnya gini Pak Ustadz, walaupun misalnya Edis menyampaikan seperti ini, kalau saudara kita dari Muslim tidak menerima atau juga tidak bermanfaat, jadi nggak perlu misalnya kita khawatirkan kalau masalah itu, kalau menurut saya pribadi. Jadi, boleh saya berganti ke pertanyaan yang lain Bang, kalau kayak gitu, kalau abang kagak nanya nih. Coba aja dulu poster. Coba, baik. Ya. Bang, saya mau tanya pertanyaan kedua, siapa yang mencabut nyawa ibunya Yesus? Karena memang kemarin pernah juga sih saya dengar Pak Ustadz bertanya seperti itu. Di luar lah nonton. Iya, kayak gimana? Silakan dijawab ya. Pernah katanya dengar pertanyaan saya yang itu ya. Siapa yang mencabut nyawa ibunya Yesus? Yang mencabut nyawa ya Pak Ustadz, karena gini loh Pak Ustadz, kalau dibilang mencabut itu memang ekstrim apanya itu pernyataan itu, cabut nyawa. Cuman kalau kita dalam pengertian sebagai Kristen ya, itu bukan hal misalnya mencabut gitu. Karena kalau mencabut itu seakan-akan dia mencabut nyawa. Karena gini, ketika seseorang sudah mengembuskan napas terakhir itu bukan berarti dinyatakan itu dicabut, bukan. Tetapi dia berhenti beristirahat. Kalau kita kembali lagi misalnya pengertian beristirahat. Bentar Bang, berarti kagak ada sistem cabut roh gitu, nggak ada gitu ya? Nggak ada Pak Ustadz, karena kalau dicabut itu kan berarti dicabut langsung hanya itu untuk hidup kan begitu. Namanya kalau misalnya dalam pengertian kita ya Pak Ustadz, kemarin kan sudah Pak Ustadz tahu agama kan begitu. Kalau kami itu kalau membawakan pelajaran tentang istirahat atau kematian, itu sebenarnya bukan mati, karena kita itu hanya istirahat sebentar. Karena di situ adalah kunci dari kematian itu adalah ketika bukan mati, berhenti bernapas aja itu ya sebutannya ya.
Iya. Berhenti bernapas sebutannya. Terus. Kenapa saya bilang itu Pak Ustadz? Karena ketika misalnya Adam yang pertama ya, ketika Adam dan Hawa itu menghapuskan napas kehidupan kepada Adam, artinya ketika mati itu bukannya dicabut tapi kembali kepada Allah napas atau roh kita ini gitu. Jadi bukan berarti dicabut, bukan. Kalau dibilang itu dicabut itu berarti itu secara paksaan gitu loh Pak Ustadz. Nah itu pengertiannya kalau menurut dari pertanyaan Pak Ustadz tadi gitu. Iya. Ya. Agak heran saya penjelasan Bang Delau gitu, berhenti bernapas. Iya. Berhenti bernapas, sakti juga ya teman-teman. Penjelasan yang beda, betul-betul beda gitu. Bobo sejenak. Aduh, Bang, ente memangnya mau nanya, Bang? Gini loh Pak Ustadz, tapi kemana aku bilangnya mudah-mudahan tidak mengganggu ya Pak Ustadz, karena ini baru juga saya dengar ya Pak Ustadz. Mungkin Pak Ustadz ini berseberangan dengan Edis ya, tapi karena saya dengarkan juga ini yang sering dipublikasikan, kan nggak apa-apa juga saya pertanyakan sama Pak Ustadz supaya juga yang itu tidak salah paham gitu loh Pak Ustadz. Iya kan, nggak apa-apa ya Pak Ustadz ya? Nggak apa-apa, silakan Bang. Pertanyaan saya itu kan Pak Ustadz, ada itu entah dari hadis, entah dari Al-Quran. Saya kan nggak tahu tentang hadis atau tentang Al-Quran. Cuma karena saya dengarkan ya, lebih baik juga saya pertanyakan kepada Pak Ustadz biar supaya bisa juga diluruskan supaya benar atau tidak. Karena dari apa itu yang pernah disampaikan itu Pak Ustadz, yang berbunyi bahwasanya kalau ketemu kalian kepada orang Yahudi dan orang Nasrani, persempitlah jalan mereka. Artinya di situ sudah diterangkan misalnya rasa apalah misalnya rasa kebencian lagi itu. Bagaimana kira-kira itu? Iya. Dapat dari Edis. Bagus Bang, pertanyaannya bagus. Salut saya. Ya, tepuk tangan. Inilah Bang ya, nggak salah saya bilang ya, Edis itu adalah pendusta yang nyata gitu ya. Dia kagak jelasin itu saat apa Bang? Ada nggak dia jelasin? Nah itu makanya saya bilang sama Pak Ustadz, tolonglah dijelasin, dilurusin biar supaya pengertiannya kami yang kaum Kristen yang belum paham ya bisa memahami gitu loh Pak Ustadz gitu. Bang, gini Bang ya, kalau kita melihat dari rujukan Islam ya Bang ya, janganlah kalian ya banyak gitu ya, banyak dipaksa untuk mempersempit jalan dari kaum Yahudi dan Nasrani. Hendaknya tetap tentang masalah apa gitu? Apakah itu kebencian? Bukan Bang. Anda harus bedakan ya dalam keadaan peperangan dengan keadaan yang normal gitu ya. Gitu. Oke? Jadi kalaunya kita sedang berperang ya, persempit aja jalannya gitu ya. Persempit di tengah medan perang, silakan gitu ya. Gitu. Kayak gimana nih ya, saya banyak dapat penjelasan masalah itu Bang ya. Ada dari Syekh Imam Nawawi Al-Bantani ya, apa yang dimaksud oleh persempit jalan mereka. Terus ini berkaitan tentang masalah apa, ada semuanya dari syarahnya. Jadi begitu Bang. Oke? Jadi itulah saya juga pertanyaan itu kan Pak Ustadz. Saya juga sebagai orang awam yang tidak paham tentang apa itu pelajaran itu kan ya nggak apa-apa juga saya tanyakan ya Pak Ustadz. Ya bukan berarti saya menyebutkan gitu loh Pak Ustadz, tapi supaya saya mengerti dan paham itu tujuannya. Berarti sebenarnya itu yang maksudnya dipersempit itu Pak Ustadz dalam tujuan dalam peperangan ya Pak Ustadz. Enggaknya berlaku kepada masyarakat awam gitu seperti kehidupan bermasyarakat, enggak ya Pak Ustadz ya?
Enggak, kalau kehidupan bermasyarakat harus adil gitu. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Nah, tuh. Bukan berarti itu adalah dalil dalil yang mengharuskan muslim mengganggu atau menghadang orang-orang di luar agama Islam, bukan. Bukan, ya, bukan. Makasih banyak lah Pak Ustadz keterangannya gitu, karena iya, gini Bang, abang kan Kristen muda, simple kok ya. Tinggal Anda kembalikan ke diri Anda. Kalau seperti yang dikatakan Edis, persempitlah jalannya di ajaran agama Islam. Abang bisa nggak di jalan raya jalan kaki sekarang? Ada nggak dikasih sempit oleh Muslim? Itulah makanya saya pertanyakan itu Pak Ustadz setelah kan enggak. Artinya apa? Artinya apa? Yang disampaikan Edis hoak lagi. Kan kayak gitu, hoak lagi jadinya. Sedangkan abang leluasa berjalan di kampung abang, ya di kampung abang ada juga Muslim, pernah dipersempit oleh Muslim abang, gitu ketika jalan, nggak pernah kan? Nggak usah jauh Bang, Anda langsung kembalikan ke diri Anda aja. Oh, Muslim katanya ajarannya membunuh, tapi kok saya masih hidup? Oh, Muslim ajarannya katanya desaklah dan persempitlah jalan mereka, tapi saya leluasa aja di hadapan Muslim. Nah, kan kayak gitu. Jadi ada beberapa hal tentang masalah mempersempit jalan. Banyak ulama menafsirkan